Nagari Siguntua, pusat kerajaan Damasraya dan negeri ibunda para raja. Adityawarman ini dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Majapahit dan turut bersama Gajah Mada menundukkan Bali untuk tunduk ke Majapahit. Adityawarman diyakini sebagai ahli yang kembali ke Damasraya ke kampung ibundanya yang kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Raja Melayu. Adityawarman memindahkan pusat kekuasaannya ke Pagaruyung dan beliau dianggap sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung. Arca Bhairawa merupakan arca terbesar dan tertinggi di Indonesia yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Tapi, tahukah Sanak bahwa arca tersebut ditemukan kolonial Belanda di Kompleks Percandian Padang Roco di Nagari Siguntua, Kabupaten Damasraya saat ini? Pada zaman dahulu, ketika Siguntua menjadi ibu kota kerajaan Damasraya, arca raksasa Bhairawa ini menjadi tengaran atau landmark ibu kota kerajaan karena posisinya di tepian Batanghari yang saat itu menjadi jalur lintas utama. Siapapun yang melewati Sungai Batanghari akan mudah melihat Bhairawa yang gagah berdiri memandang ke arah Sungai Batanghari, sebagai pertanda bahwa ini telah memasuki pusat pemerintahan kerajaan Damasraya. Arca Bhairawa ditemukan oleh kolonial Belanda tahun 1935 oleh rombongan ekspedisi yang dilakukan oleh Dinas Purbakalanya kolonial Belanda yang dipimpin oleh F.M. Skinker di dekat kompleks Candi Padang Roco di Sungai Lance. Arca Bhairawa ketika ditemukan sudah menjadi batu asahan bagi penduduk Sungai Lance yang terlihat di bagian kaki yang licin akibat gesekan logam. Setelah menjadi pemeluk Islam, arca Bhairawa tidak lagi menjadi sakral seperti pada masa kerajaan Damasraya. Bahkan, saat ditemukan, arca sudah terkubur dalam tanah dan hanya sedikit bagiannya yang timbul ke atas permukaan tanah dan dijadikan sebagai batu asahan oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 1936, arca Bhairawa diangkut ke Bukit Tinggi dan diletakkan di kebun binatang Bukit Tinggi dengan menghadap ke Gunung Merapi. Pada tahun 1937, arca ini dibawa ke Batavia dijadikan koleksi museum yang saat ini dikenal sebagai Museum Nasional. Jadi, jika Sanak berkunjung ke Museum Nasional Jakarta dan ketika melihat arca raksasa di museum tersebut, ketahuilah bahwa arca raksasa tersebut berasal dari Nagari Siguntua, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang kita hendak mengulas Nagari Siguntua yang tidak hanya menjadi tempat penemuan arca terbesar di Nusantara atau pusat kerajaan Damasraya, Nagari Siguntua juga menjadi nagarinya ibunda para raja. Bagaimana pula ceritanya? Silahkan simak uraiannya. Pertama, kita bahas posisi geografis Nagari Siguntua. Nagari Siguntua berada di aliran Sungai Batanghari yang secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang berhulu dari Provinsi Sumatera Barat dan bermuara ke Selat Karimata. Saat ini Nagari Siguntua terdiri atas 16 jorong sebagai berikut. Nagari Siguntua termasuk nagari khas rantau Minangkabau yang ditandai dengan keberadaan Rajo di nagari sebagaimana Mamangan Adat, Luak Bapangulu, Rantau Barajo. Hierarki struktur sosial adat Nagari Siguntua terbagi atas dua bagian, yakni bagian Kerajaan Siguntua dan bagian Pasukuan. Kerajaan Siguntua dipimpin oleh seorang rajo yang bergelar Tuanku Bagindo Ratu yang berada dalam suku Malayu. Khusus untuk kaum kerajaan ini, laki-laki di lingkungan keluarga kerajaan dipanggil dengan sebutan sultan.
sedangkan perempuannya dipanggil dengan sebutan Aceh. Kelompok berikutnya adalah kelompok Pasukuan. Terdapat 5 suku di Nagari Siguntua yang meliputi suku Mandailing, Caniago, Piliang, Malayu, dan Pitopang. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang pengulu dan dibantu oleh urang Ampek Jinyeh yang terdiri dari urang Tuwo, Manti, Malin, dan Dubalang. Pasukuan di Nagari Siguntua terbagi atas 4 kelompok kawasan adat yang terdiri dari Niniak Mamak nan Duo Baleh, Niniak Mamak nan Sambilan, Niniak Mamak di Koto Tuwo, Niniak Mamak di Sungai Lansen. Dari keempat kelompok Niniak Mamak tersebut, kelompok Niniak Mamak nan Duo Baleh dan Niniak Mamak nan Sambilan memiliki hubungan langsung dengan kerajaan Siguntua. Kedua kelompok Niniak Mamak tersebut memiliki peran penting dan penobatan Rajo Siguntua. Selanjutnya kita bahas sejarah yang terkait dengan keberadaan Nagari Siguntua sehingga ia layak diberi julukan Negeri Ibunda Para Raja. Menurut para ahli, Kerajaan Damaseraya merupakan pewaris Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra yang menguasai kawasan Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, dan sekitarnya. Beberapa waktu sejak kemunduran tersebut muncul dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra yang disebut Wangsa Mauli. Terdapat sejumlah prasasti yang menyatakan keberadaan Kerajaan Damaseraya. Pertama, Prasasti Grahi tahun 1105 Saka atau 1183 Masehi yang ditemukan di selatan Thailand yang berisi perintah Maharaja Srimat Trailokyaraja Mauli Busana Warmadewa kepada Bupati Grahi untuk membuat arca Buddha. Kedua, juga ada Prasasti Padang Roco pada tahun 1286 Masehi yang menyebut Raja Swarna Bumi bernama Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa mendapat kiriman hadiah arca Among Hapasa dari Raja Kertanagara Raja Singasari di Pulau Jawa. Dalam kitab Pararaton, Damaseraya disebutkan sebagai ibu kota dari bumi Malayu. Kerajaan Damaseraya diyakini oleh para ahli berada di bagian hulu Sungai Batanghari yang dikenal sebagai Nagari Siguntur. Banyak peninggalan yang terkait dengan Damaseraya yang ditemukan di Nagari Siguntua seperti Arca Bairawa, Prasasti Padang Roco, dan sejumlah kompleks percandian. Damaseraya memiliki kaitan penting dengan kisah ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu dalam buku sejarah disebut sebagai penaklukan negeri-negeri Malayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari. Namun, Profesor Uli Kozok, seorang filolog dan paleograf berdarah Jerman yang pernah meneliti naskah Melayu tertua Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, memberikan pandangan yang berbeda terhadap ekspedisi Pamalayu ini. Uli Kozok menilai ekspedisi Pamalayu merupakan persekutuan untuk menjalin kerjasama antara Jawa dan Sumatera, dan bukan dalam rangka penaklukan sebagaimana yang disebut dalam sejarah nasional seperti selama ini. Persekutuan tersebut perlu dilakukan oleh Kertanagara, Raja Singasari yang terancam oleh pasukan Kubilai Khan dari Mongol akibat menolak membayar upeti ke Tiongkok dan memotong telinga utusannya. Persekutuan dengan Melayu tentunya diharapkan bisa mengamankan posisi Singosari terhadap ancaman Kubilai Khan. Ekspedisi Pamalayu adalah perjanjian dengan Melayu sebagai sebuah kebijakan politik luar negeri dari Kerajaan Singosari di bawah Kertanagara yang prihatin dengan ancaman agresi Kubilai Khan. Kitab Pararaton menyebutkan Raja Singosari mengirim utusan ke Damaseraya sebanyak 2 kali. Pertama, tahun 1275 Masehi,
Kertanagara mengirimkan utusan ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang. Pada tahun 1286 Masehi, Kertanagara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan arca Amonghapasa sebagai hadiah untuk kerajaan Damasraya. Pada tahun 1347 Masehi, Adityawarman menambahkan pahatan aksara di belakang arca Amonghapasa yang dikenal dengan sebutan Prasasti Amonghapasa. Arca ini kemudian dipindahkan ke Rambahan. Pemindahan dan pembubuhan prasasti tambahan ini diduga sebagai upaya Adityawarman mengukuhkan legitimasi politiknya atas kerajaan Melayu Damasraya. Arca Amonghapasa ditemukan sekitar tahun 1880-an di situs Rambahan. Sedangkan bagian alasnya yang disebut sebagai Prasasti Padang Roco ditemukan di Kompleks Percandian Padang Roco pada tahun 1911. Kedua bagian tersebut, arca Amonghapasa dan prasastinya serta Prasasti Padang Roco disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang disambut oleh Sri Matri Buwana Raja Maulia Warmadewa, Raja Damasraya, sebagai bentuk kerjasama antara Singosari dengan Damasraya. Raja Damasraya menyerahkan dua putrinya, Dara Petak dan Dara Jingga, untuk dijodohkan dengan Raja Kertanegara. Namun takdir berkata lain. Saat perjalanan menuju Singosari, kerajaan Singosari telah diserang dan hancur oleh pasukan Kubilai Khan. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, dengan taktiknya berhasil membunuh pasukan Kubilai Khan yang telah meruntuhkan Singosari dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Kedua putri tersebut sampai di Jawa Timur ketika Singosari baru hancur dan Majapahit baru saja didirikan. Kedua putri tersebut disambut oleh Raden Wijaya. Dara Petak akhirnya diangkat sebagai istri oleh Raden Wijaya Raja Majapahit, sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh pembesar kerajaan Majapahit. Siguntua merupakan negeri ibunda para raja. Bagaimana pula ceritanya sehingga Siguntua menjadi negeri ibunda para raja? Kita kembali ke kisah Dara Petak dan Dara Jingga yang merantau ke Majapahit. Dara Petak dinikahi oleh Raden Wijaya yang memiliki seorang putra bernama Jayanegara. Raden Wijaya walaupun telah menjadi 4 istri dari anak-anak Kertanegara, namun hanya dari Dara Petaklah yang melahirkan anak laki-laki. Jayanegara inilah yang kemudian menggantikan bapaknya menjadi Raja Majapahit kedua. Saudara Dara Petak, Dara Jingga, yang menikah dengan pembesar Majapahit melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Adityawarman. Adityawarman ini dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Majapahit dan turut bersama Gajah Mada menundukkan Bali untuk tunduk ke Majapahit. Adityawarman diyakini sebagai ahli yang kembali ke Damasraya, ke kampung ibundanya, yang kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Raja Melayu. Melihat posisi Siguntua yang terus mudah diserang Majapahit, akhirnya Adityawarman memindahkan pusat kekuasaannya ke Pagaruyuang dan beliau dianggap sebagai pendiri kerajaan Pagaruyuang. Demikian ceritanya sanak. Siguntua menjadi negeri ibunda para raja karena raja kedua kerajaan Majapahit dan raja pertama kerajaan Pagaruyuang dilahirkan dari ibu yang berasal dari Nagari Siguntua. Pasca Adityawarman memindahkan pusat kerajaan dari Siguntua ke Pagaruyuang, menjadi berakhirnya masa kerajaan Damasraya sekaligus awal berdirinya kerajaan Pagaruyuang. Di wilayah rantau Batanghari yang dulunya menjadi pusat kerajaan Damasraya, kemudian berkembang 3 buah kerajaan yang menjadi kerajaan vasalnya Pagaruyuang. Ketiga kerajaan tersebut adalah Kerajaan Siguntua, Kerajaan Sitiuang, dan Kerajaan Padang Laweh yang dikenali sebagai Cati Nan Batigo. Karena itu, wilayah rantau Batanghari ini disebut juga dengan julukan Rantau Cati Nan Batigo. Kita lanjutkan pembahas tempat menarik yang dapat sanak datangi ketika mengunjungi Nagari Siguntua. Yang pertama, Candi Padang Roco. Destinasi yang berkaitan dengan kerajaan Damasraya adalah Candi Padang Roco, yang berada di Jorong Padang Roco. Roco sendiri berasal dari kata arca, karena di tempat ini dulunya banyak terdapat arca.
termasuk Arca Bhairawa yang menjadi arca terbesar di Indonesia juga ditemukan di sini. Candi Padang Roco terdiri atas 3 bangunan, yakni 1 induk dan 2 candi perwara. Berbeda dengan kebanyakan candi di Jawa, Candi Padang Roco dibuat dari batu bata, bukan dari batu andesit. Yang kedua, Candi Pulau Sawah. Candi Pulau Sawah juga berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Damasraya. Candi ini berada di Jorong Si Guntur II. Candi Pulau Sawah menjadi lokasi pelaksanaan Festival Pamalayu yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Damasraya dengan melibatkan sejumlah pihak untuk mengangkat kembali kebesaran Kerajaan Damasraya di masa dulu yang saat ini namanya digunakan untuk nama Kabupaten Damasraya. Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Sawalunto Sijunjung pada tahun 2003. Yang ketiga, Rumah Gadang Istana Kerajaan Siguntua. Pasca Aditya Warman memindahkan pusat kekuasaan dari Siguntua ke Pagaruyuang, Siguntua berkembang menjadi sebuah kerajaan yang bernaung di bawah Kerajaan Pagaruyuang. Salah satu peninggalan Kerajaan Siguntua adalah Rumah Gadang yang berfungsi sebagai Istana Kerajaan Siguntua. Rumah Gadang Raja Siguntua ini berada di Jorong Siguntur I, yang lokasinya juga tidak jauh dari tepian Sungai Batanghari. Yang keempat, Masjid Tuo Siguntua. Tak jauh dari Rumah Gadang Kerajaan Siguntua terdapat sebuah Masjid Tuo Kerajaan Siguntua. Di kompleks Masjid Siguntua ini juga terdapat makam Raja-Raja Siguntua. Seperti halnya bangunan Masjid Tuo di Minangkabau, Masjid Tuo Siguntua juga mengadopsi arsitektur lokal dengan pola bangunan pundan berundak yang merupakan ciri khas bangunan Nusantara. Demikian sanak kasadonyo pembahasan kita tentang Nagari Siguntua di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang menjadi negerinya ibunda para raja, dengan pesona sejarah yang dimilikinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.